Kenapa penting itu sertifikat ya dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang kita laksanakan saat ini? Saya persilakan kepada Bapak. Bidang konstruksi sejak adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Apalagi di dalam ketentuan yang terbaru terkait dengan perizinan berusaha, sertifikat kompetensi tidak hanya sekedar bukti kompetensi, tetapi merupakan persyaratan perizinan berusaha. Nah, artinya apa? Kalau bidang konstruksi tidak hanya syarat untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga syarat untuk melaksanakan pekerjaan. Secara detailnya, Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan dalam hal kaitannya demikian. Nah, yang berkaitan dengan kami di BNSP adalah tentu kami memfasilitasi agar sistem sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja konstruksi ini dapat dilakukan sehingga akses masyarakat atau tenaga kerja bidang produksi dapat mudah mendapatkan akses pelayanan sertifikasi kompetensi, tentu melalui LSP yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, karena ini menyangkut perizinan berusaha, yang dimana salah satunya semisal persyaratan adanya sertifikat badan usaha itu harus ada personil yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sehingga yang perlu diantisipasi oleh semua pihak adalah selain soal bagaimana kami memberikan pelayanan dengan adanya LSP yang terlisensi di bidang produksi, tentu kita harus menjamin bahwa sertifikat kompetensi yang diterbitkan tadi benar-benar menjadi bukti kompetensi, sekaligus karena ini dokumen berkaitan dengan audit, maka harus mampu telusur valid sehingga kalau terjadi sesuatu dapat ditelusur dengan mudah. Nah, ini tentu karena kalau nanti terjadi masalah semisal masuk di Polda ketika tadi sertifikat kompetensi itu menjadi barang bukti, ya harus telusur yang terbitkan LSP siapa, diterbitkan kapan, itu telusur semuanya di dalam sistem sertifikasi. Di sini banyak permasalahan yang terjadi di kita. Bagaimana jika saya kompetensi, saya bersertifikat, sertifikat saya dipinjam sama orang, tahunnya 2 tahun, atau tahunnya setelah berkontrak. Nah, bagaimana? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Budi Naswa. Kita persilakan. Jadi barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat palsu dan dapat bla 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 bla, hukumannya 6 tahun. Ini kerugian. Menurut RCC Law 263 dan selanjutnya pasal penipuan itu, jadi bukan hanya kita dipalsukan, misalnya nih kompetensi, apa sertifikat kompetensi dipakai di sana nih. Kita secara finansial kan nggak dirugikan, ya betul kan? Tapi nama kita dicatut, dipakai itu. Ya, kerugian bukan hanya kerugian materi, di sini jelas. Itu ada kerugian imaterial namanya. Seperti kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Artinya kita sudah dibina atau dilanggar secara manusia kita. Jadi bukan hanya kerugian uang, bukan hanya kerugian materi, tapi imaterial juga bermasalah. Ini pasal yang dilakukan di nasional. Ini pasal 378 KUHP ya. Kita lapis sama ini biasanya dia. Saya contohkan seperti ini. Di 84 KUHP itu, gimana cara kita melaporkan orang yang memasukkan data kita? Gimana cara kita memasukkan datanya? Gimana cara kita melaporkan ke polisi? Karena data kompetensi kita itu dipakai di Papua sana. Sedangkan kita berada di sini. Di mana kita bisa melaporkan, di mana itu bisa diproses? Nah, itu terjadi permasalahan juga ini. Kalau kita di kepolisian, di pasal 84 KUHP itu jelas disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan dan melakukan pengaduan diri itu tempat di mana kejadian itu berada. Tempat di mana kejadian itu berada. Di mana itu terjadi saat di kantor PU. Dia masukkan sertifikat kompetensi di kantor PU Papua sana. Nanti kita punya. Dia suka nggak suka yang sana yang memproses. Akan tetapi namanya polisi ini kan pelayan namanya hidup masyarakat. Jadi kalau rekan-rekan melapor ya kita komulir di sini. Kita komulir, kita periksa saudara rekan-rekan.
Kemudian berkas itu kita limpahkan di sana. Ya, yang lebih idealnya ya, karena hanya berangkat ke sana untuk melaporkan hal tersebut. Tidak. Baik, kemudian biar untuk memperkompleks suasana tadi, yang tadi adalah pelaporan, kita panggil dari Bapak Kajati, mewakili Pak Kajati. Beliau akan menjelaskan lebih rigid lagi teknis penuntutan di pengadilan, ya. Bagaimana sampai kita memang betul-betul kalau salah itu benar salah, kalaupun lalai itu akan terbukti lalai tidak salah, ya. Kita dengarkan sendiri dari Bapak, saya persilakan Pak. Bagi masyarakat atau bapak-bapak sekalian, mungkin ini kan tidak pidana umum, bukan tidak pidana korupsi. Kaitannya dengan tidak pidana korupsi di kejaksaan. Kalau dari pemalsuan itu mengakibatkan kerugian negara, dia akan terjerat dengan Undang-Undang Tipikor. Saya kasih contoh yang gampang. Misalnya setelah rekan-rekan tadi yang mendapat sertifikat kemudian ikut diajukan oleh Harum Jaya sebagai ikut lelang. Ikut lelang sebagai salah satu syarat harus ada sertifikasi. Bila mana ada perusahaan lain yang ikut juga tapi dia nggak punya sertifikasi terus dimenangkan pada tahap lelang, itu sanksinya bisa disangka. Sanksinya adalah administratif atau perdata atau usaha negara. Bisa disangka, bisa dibatalkan kemenangan yang bersangkutan sehingga karena yang bersangkutan tidak punya ijazah sebagaimana yang dipersyaratkan. Kalau kemudian lelang sudah dimenangkan perusahaan yang sana itu sudah ditetapkan sebagai pemenang, padahal dia dipersyaratkan harus punya ijazah S2 misalnya. Ternyata ditelusuri dia nggak punya ijazah S2, ijazahnya itu palsu. Itu juga masih sanksinya administratif, yaitu dia harus membayar denda sepersekian dari nilai kontrak. Jadi bisa merugikan dari garansi yang dia berikan itu bisa diambil untuk mengganti bayar denda. Ada yang sampai 600 juta atau berapa tergantung dari nilai kontraknya itu. Sepersekian dari nilai kontrak itu masih sanksi administratif untuk perusahaannya. Untuk yang bersangkutan yang memasukkan mungkin proses oleh kepolisian kalau dilaporkan oleh dinas yang bersangkutan yang perusahaan itu telah mengajukan jasa palsu karena perusahaannya diminta untuk bayar denda. Dan kalau misalnya yang perusahaan yang dimenangkan ini sudah terus setelah dimenangkan terus bekerja, selama pekerjaannya baik, tidak masalah. Tapi kalau pekerjaannya dia dipersyaratkan ahli struktur, ternyata sampai bangunannya roboh seperti di Patengok, dia akan terkena tindak pidana korupsinya di situ. Dan pemalsuannya itu mengakibatkan bangunan yang seharusnya 2 lantai bertahan 50 tahun, baru 5 tahun roboh. Dia ternyata nggak sekolah, nggak punya keahlian, gimana bisa bangunan itu bisa bagus, pasti bangunannya akan kurang bagus. Dalam waktu yang 50, ternyata 5 tahun sudah roboh. Itu salah satu hal yang dipalsukan mengakibatkan bangunan roboh. Itulah kaitannya antara pemalsuan dengan tindak pidana korupsi. Dia memasukkan, tak perusahaannya yang memasukkan yang bersangkutan itu dengan ijazah S2 padahal yang bersangkutan tidak punya ijazah S2. Jadi ada beberapa tahap sebagai kesimpulan dari yang saya sampaikan, tidak serta-merta aturan itu langsung menjatuhkan pidana sanksi masuk penjara. Nah, di awal pasti ketika tahap lelang ada namanya sangka. Ketika sudah ditetapkan pemenang, pihak lawan mengetahui bahwa sarjananya itu adalah palsu, pihak perusahaan harus membayar denda atau sanksi administratif. Dari Banggara sini bisa ditarik untuk membayar ke negara, store ke negara. Terhadap pihak yang memasukkan dokumen bisa dipidanakan secara pidana, bukan pidana khusus, bukan tipikor. Bila mengakibatkan gedungnya itu kemudian atau struktur bangunannya tidak sesuai dengan spek, nanti baru diproses lebih lanjut oleh
seorang tukang gali sumur, dia memiliki keterampilan, tapi dia tidak memiliki pengetahuan K3-nya, sikapnya tidak memiliki menunjukkan bahwa dia profesi sebagai tukang gali sumur, maka dia belum bisa dianggap sebagai kompeten. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dari BNSP, apakah sertifikat kompetensi menjamin tidak terjadinya kegagalan bangunan? Jadi kompetensi itu bukan hanya soal pinter tidak pinter, terampil tidak terampil, atau punya attitude kerja yang banyak, tidak. Tapi yang harus dipahami adalah integrasi. Artinya apa? Kita tidak bisa memastikan bahwa karena dia nggak sekolah, dia nggak punya pengetahuan. Tidak bisa. Kenapa? Dari mana misal orang gali sumur? Nggak mungkin nggak pakai pengetahuan. Karena paling tidak dia tahu kalau mau menggali sumur itu caranya adalah menggali dengan alat gali. Itu pengetahuan bukan? Pengetahuan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan di dalam sistem kompetensi bahwa pengetahuan itu pasti didapat dari pendidikan. Bisa saja dari pengalaman, bisa saja dari pelatihan. Dan sifatnya integrasi. Tidak harus bahwa mengukur pengetahuannya dari cara kita mengukur ujian nasional. Maka pendekatan metode asesmen di dalam pengakuan kompetensi itu minimal ada 2 pendekatan. Satu adalah praktek demonstrasi, yang kedua adalah portofolio. Semisal ada orang sudah gali sumur 10 tahun dan sumurnya banyak, terus Anda waktu uji disuruh praktek, coba praktek gali sumur, wah bisa-bisa kita digali. Kenapa? Karena kita tidak mengakui evidence yang dia miliki. Jadi pemahamannya adalah dalam sistem kompetensi itu tidak bisa memisahkan parsial. Kenapa? Karena integrasi. Yang kedua, apakah sertifikat kompetensi menjamin tidak ada kegagalan gedung? Ya pasti tidak. Tidak mungkin menjamin karena kecelakaan atau kegagalan itu faktornya akan banyak sekali. Ya misalnya ini akan dipakai tenaga ahli yang merencanakan mungkin dari apakah konstruksinya ataupun ahli geotek. Tetapi SKA yang digunakan itu tenaga ahli itu dipakai tanpa sepengetahuan daripada orang tersebut. Jadi tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba ambil, tiba-tiba itu polisi datang, ditanya. Ini yang ini kebetulan dari orang kejaksaan apakah si tenaga ahli yang tidak tahu apakah ini setelah dikonfirmasi itu akan menjadi tersangka atau mungkin ya bisa dikatakan begitulah karena memang tidak tahu apa ini. Apakah itu misalnya itu sebagai ahli memang sudah sepengetahuan daripada itu tunjuk keterangan apakah itu ada menerima itu pendapatan salary ini bisa sebenarnya dipertimbangkan sejauh mana keterlibatan daripada itu. Tapi kalau ibu nggak tahu, saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah dihubungi oleh perusahaan A, saya nggak pernah dapat sesuatu dengan berbanding atau uang itu, ya hanya dicopot aja biasa itu seakan-akan berarti yang salah perusahaannya. Hari ini semua pengguna, ya, kita selaku masyarakat juga menggunakan jasa konstruksi. Nah, pesan Pak tadi Wakil BNSP, gunakanlah yang bersertifikat. Jika saudara tidak menggunakan bersertifikat, Anda tidak mengganggu BPJS, Anda tidak mengganggu asuransi, dan akan bermasalah dengan hukum. Jadi ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh BNSP untuk keselamatan kita semua. Terima kasih pada narasumber yang luar biasa memberikan waktu untuk hadir di sini. Untuk itu saya selaku moderator mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum Jaya membangun negeri bisa.